kami di Lambau Media. Kali ini dengan saya Abito. Saya kali ini kedatangan tamu di Lambau Wars, merupakan ketua guru penyusun P5 pada tahun ini. Boleh perkenalan dulu, Bu? Oke, nama Ibu Afdaleni, biasa dipanggil dengan Ibu Af. Ibu sebagai ketua proyek di tahun pelajaran 2023-2024 ini, dan tentu saja kami tim proyek dari guru-guru SMA Negeri 1 Bukit Tinggi berkolaborasi bersama untuk mempersembahkan modul yang terbaik untuk dilaksanakan di kelas E dan kelas F ini. Baik, Bu. Nah, kali ini Bito merupakan pertanyaan dasar nih, Bu. Kan masih banyak juga siswa nih yang bingung apa sih itu P5. Nah, Bu, bisa tolong menjelaskan apa sih itu P5, Bu? Oke. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana pada pelaksanaan proyek atau P5 ini merupakan bagian dari co-kurikuler di kurikulum Merdeka. Jadi intinya semua siswa kelas E dan kelas F, dan kebetulan kita di SMA 1 sudah melaksanakan KUMER sampai di kelas F ini, berarti harus melaksanakan P5 di kedua tahun tersebut. Dan P5 tersebut merupakan kolaborasi atau integrasi proyek dari Intermapel yang terlibat di kelas E dan kelas F tersebut. Berarti P5 itu merupakan salah satu cara kita untuk berpikir kritis gitu juga ya, Bu? Berarti. Oh iya, berarti di P5 ini nanti akan diapakan untuk mencari masalah, apa saja masalah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi siswa dituntut berpikir kreatif, kritis, berinovatif, bergotong royong, bekerja sama, sehingga bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Oh, berarti siswa ini juga kayak dituntut gitu ya, Bu, berpikir kritis, berjalan otak untuk problem solve dari masalah kehidupan kita sehari-hari gitu ya, Bu. Betul. Itu tuh semuanya secara tersirat dan tersurat itu merupakan penilaian dari P5 ini. Endingnya itu seperti apa? Sebenarnya kan kalau membentuk sikap atau karakter itu kan dimulai dari berbagai macam model-model pembelajaran, ya, betul. Termasuk P5 ini. Salah satunya adalah untuk membangun karakter siswa menjadi profil pelajar Pancasila yang seutuhnya. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, Bu, juga banyak juga nih teman-teman yang udah bertanya nih, Bu, kapan sih P5 tahun ini akan dilaksanakan, Bu? Oke. P5 ini akan dilaksanakan pada pertengahan Mei ini, yaitu tanggal 17 Mei itu sudah mulai kita laksanakan P5, dan nanti pada akhir Mei tanggal 28 Mei itu adalah panen karyanya, baik untuk kelas 10 ataupun kelas 11. Dan untuk inovasi sekarang ini kami bersama tim project itu berusaha untuk menambah lagi apa saja sumber-sumber pembelajaran untuk siswa, terutama nanti di kelas 10 atau fase E ini kita akan mengangkat temanya tentang kearifan lokal yang untuk semester genap ini, yaitu dengan judul Alek Gadang Katam Kaji Kurai. Ananda tahu kan, Kurai itu adalah kumpulan suku yang ada di Bukit Tinggi. Ya, jadi bagaimana Ananda yang tinggal di Bukit Tinggi ini mengerti tentang adat Kurai ini. Salah satunya kita mengangkatnya tentang Katam Kaji, yaitu atau Katam Quran gitu ya. Iya, dan sekaligus kita kan ini ada wisuda tahfiz ya. Tahfiz anak-anak yang udah di tes tahfiz itu sebanyak 130 orang, itu yang akan kita Alek Gadang Katam Kaji Kurai gitu loh. Oh, berarti juga kolaborasi dengan FSI dan anak tahfiz gitu ya, Bu, untuk melaksanakan wisuda tahfiz kalian gitu ya, Bu. Berarti puncak acara itu pada tanggal 28 Juni ini, Bu. Iya, 28 Mei. Oh iya, Mei. 28 Mei ini. Berarti tanggal 28 Mei itu adalah pawai dan sekaligus perayaannya. Tanggal 30 Mei nanti kan wisuda tahfiznya gitu loh. Jadi kita akan mengkolaborasikan bersama bagaimana mengalekkannya, bagaimana wisuda tahfiznya. Baik, seperti itu. Nah, tadi Ibu juga udah menyampaikan manfaat P5 ini bagi siswa kan, Bu. Nah, sekarang itu juga ingin bertanya, Bu, apa sih juga manfaat bagi guru yang melaksanakan P5 ini, Bu? Jadi untuk guru yang melaksanakan P5, kami bisa melihat ya. Jadi kan pembelajaran P5 itu tidak saja di dalam kelas. Guru-guru akan melihat kolaborasi, interaksi siswa dengan siswa lainnya dalam kelompok, bagaimana mereka saling berbagi, bekerja sama, bergotong royong. Jadi secara langsung ya, guru akan melihat bagaimana pembinaan karakter terhadap siswa tersebut. Sejauh mana siswa ini perkembangan karakternya. Jadi penilaian itu akan sangat lengkap
akan diberikan oleh guru nantinya. Oh, seperti berarti guru juga bisa belajar nih Bu bagaimana cara menilai karakter siswa, bagaimana cara menilai kepribadian siswa seperti itu ya Bu. Nah Bu, ini kan juga banyak pertanyaan nih. P5 ini kan selalu diselenggarakan sebelum ujian. Apakah itu efektif Bu? Soalnya yang tahu lah Bu, misalnya SMA 1 Bukit Tinggi banyak yang mengejar akademik gitu ya Bu. Banyak juga yang terkendala siswa kayak ya nggak bisa belajar karena ada P5 gitu Bu. Apalagi stereotip orang sekarang P5 itu hanya untuk bermain Bu. Apakah itu efektif sebelum dilaksanakan sebelum ujian Bu? Oke. Jadi gini, sebenarnya jadwal-jadwal untuk pelaksanaan PBM kemudian P5 ini kan sudah diatur ini dalam namanya KOSP ya, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Jadi schedule-nya itu sudah ditetapkan dan itu sebenarnya bersifat fleksibel. Jadi pihak sekolah dan unsur pimpinan berserta guru proyek itu sebenarnya sudah kami diskusikan waktu-waktu untuk pelaksanaan proyek ini, termasuk pelaksanaannya di akhir semester genap ini. Karena gini, berdasarkan analisa dari sebelumnya, kalau seandainya pelaksanaan proyeknya di tengah-tengah, nanti setelah proyek nanti PBM aktif kembali, cenderung siswa tersebut terkadang sudah terkontaminasi dengan aktivitas yang banyak di luar. Jadi alangkah lebih baiknya akademik atau yang kurikulum diselesaikan dulu. Jadi di akhir semester fokusnya kepada P5 saja. Jadi mereka memang sebenarnya udah siap gitu, segala macam tugas, segala macam proses PBM yang pada masing-masing guru mapel itu sudah selesai sebenarnya dikerjakan oleh siswa. Jadi tinggal pelaksanaan proyek mereka fokuskan. Jadi setelah akhir proyek nanti kita panen karya, tidak ada masalah lagi gitu loh dengan PBM yang efektif di kelas gitu loh. Oh berarti dipastikan dulu apakah PBM di kelas sudah selesai baru kan melaksanakan P5 Bu. Ya soalnya juga banyak sih Bu. Kadang teman-teman Bito juga nih yang kayak merasa kayak dengan ada P5 ini dia nggak sempat mengerjakan tugas, nggak sempat dia mengerjakan pelajaran sekolah. Jadi teman-teman untuk P5 ini selesaikanlah semua dulu tugas-tugasnya baru melaksanakan P5 gitu ya Bu. Ya, memang itu tujuan dari sekolah kayak gitu, memang semuanya itu selesai step by step gitu loh. Jadi mereka tidak campur aduk nanti pas P5 mengerjakan akademis, tidak. Berarti mereka sudah fokus. Akademis sudah diselesaikan, yang P5 tinggal dikerjakan jadwal pada jadwal yang sudah ditentukan gitu. Berarti emang misalnya di P5 emang harus fokus, kita harus masuk di P5 agar kita bisa mengambil juga banyak pelajaran di P5, bukan hanya bermain aja ya Bu. Itu satu lagi, P5 itu co-kurikuler. Ya, co-kurikuler. Itu wajib dilaksanakan oleh siswa dan itu nilainya pun tertera di rapor. Jadi semuanya akan sangat berpengaruh pada siswa, tidak bisa dianggap sepele gitu ya. Jadi itu akan menyangkut juga peningkatan karakter, peningkatan sikap, akan dinilai oleh guru mapel, akan dinilai oleh guru pembimbingnya masing-masing gitu. Berarti juga kita harus sebagai warga SMA 1 harus serius mengikuti P5, soalnya P5 ini juga akan masuk ke nilai rapor nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa selama ini P5 ini hanya untuk bermain, tidak ya, ternyata Bu Af sudah menjelaskan bahwasannya P5 itu masuk ke dalam nilai rapor teman-teman. Nah soalnya Bu, kan Ibu ini sudah lama pastinya menyusun acara P5 ini dengan tim-tim Ibu yang lain. Apa sih banyak kendala terjadi pada P5 ini Bu? Ibu ceritakan sedikit ya proses pembuatan modul sampai terlahirnya bagaimana menerapkannya pada siswa, itu sebenarnya prosesnya panjang. Jadi dimulai dari awal KOSP namanya itu udah dirancang program P5 itu seperti apa. Itu untuk fase E dan fase F. Di mana pada fase E itu kita melaksanakan 3 macam tema ya. Yaitu temanya yaitu kearifan lokal, yaitu Alik Gadang Katam Kaji Kurai yang melaksanakan semester genap ini, dan semester ganjil yang kemarin kita melaksanakan 2 tema untuk fase E itu, yaitu fase E itu adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan, judulnya Lanbao Eco School. Yang satu lagi Bangunlah Jiwa dan Raganya, judulnya Spiritual Healthy and Happiness.
itu sudah selesai kita kerjakan ya. Sedangkan untuk fase F ini hanya 2 tema, satu di semester ganjil dan satu di semester genap. Yang semester ganjilnya itu berekayasa dan berteknologi, itu kan sudah mengerjakannya itu. Sudah, Itu kan membuat web ya, kemarin betul, itu udah dirancang betul oleh tim modulnya untuk pelaksanaan tersebut. Sedangkan untuk semester genap ini fase F melaksanakan temanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi itu judulnya Solve the Problem Without Any Problem. Berarti memang betul-betul ada permasalahan yang tanpa masalah nanti akan dipecahkan gitu. Apalagi di kelas 11 ini cukup menarik ya Bu, apalagi bagi Bito yang suka berpikir kritis gitu Bu. Apalagi kita diberi masalah dengan tidak ada masalah itu, tapi bagaimana cara kita untuk memecahkan semua masalah itu, Bu. Iya, betul. Dan Bu, apakah ada problem tambahan Bu daripada tahun kemarin sama tahun ini, Bu? Soalnya kan apalagi sekarang udah tahun kedua kurikulum merdeka kan, Bu. Jadi apakah lebih sulit mana Bu melaksanakan P5 pada tahun ini atau pada tahun kemarin, Bu? Alhamdulillah guru-guru SMA 1 ini Bito sangat sulit sekali, terutama tim project ini betul-betul mereka ini kalau Ibu katakan ya bekerja tanpa lelah. Maksudnya gini, modul ini kan memang dari nol kami bikin, apalagi seperti yang itu kearifan lokal itu tidak ada buku, cuma melihat dari keadaan lapangan, terbitlah modul yang dirancang sistematis yang bisa dikerjakan siswa. Jadi kendala-kendalanya memang itu kami harus merancang sendiri modul, terutama yang tidak punya dari kearifan lokal dengan masa-masa yang ada di lapangan. Kemudian termasuk ini yang Bhinneka Tunggal Ika ini, guru-gurunya juga berkolaborasi bersama untuk menciptakan modul ini sehingga insya Allah nanti akan dilaksanakan dengan oleh siswa sebaik mungkin. Mungkin pada waktu semester ganjil itu kita sangat meraba-raba sekali ya, P5 itu seperti apa, itu harus sangat kreatif sekali guru-guru perancang modul ini merumuskan sampai terbitnya modul, yaitu 3 buah modul waktu itu, karena kita di kelas 10 kan mengerjakan kurikulum merdeka. Kendalanya itu kami sering melakukan revisi supaya modul ini bisa teraplikasikan secara sempurna oleh siswa. Kalau kelas 11 ini tentu menciptakan 2 modul yang baru, sedangkan yang kelas 10 kami revisi terus sehingga bisa lebih efektif untuk dilaksanakan oleh siswa. Seperti itu ya Bu. Nah juga Bu, kan sekarang nih kelas 11 nih udah mau naik kelas 12 nih Bu. Apakah di kelas 12 nanti apakah sama lagi P5-nya dengan tahun ini Bu? Soalnya banyak juga nih yang bertanya apakah kelas 12 nanti ada lagi P5 atau ada P5 tapi dengan lebih banyak di kelas atau gimana Bu? Soalnya kan semester 1 P5 tuh yang kelas 11 lebih banyak di kelas Bu, karena hanya menciptakan web dan tentang cara menggunakan internet secara baik kan Bu. Apakah di kelas 12 nanti akan sama gitu Bu? Oke, untuk kelas 12 juga dilaksanakan 2 tema itu, 2 tema karena dalam kurikulum merdeka itu harus 7 tema disiapkan, diselesaikan oleh siswa untuk 3 tahun pembelajaran tersebut gitu. Jadi pembelajarannya juga gitu berbasis masalah yang ada di sekitar lingkungan sekolah sehingga siswa bisa berpikir kreatif, kritis, bergotong royong, nilai-nilai Pancasila itu bisa teraplikasi lah dalam kehidupan masing-masing gitu. Berarti juga kita sebagai siswa nih harus berterima kasih juga nih teman-teman kepada guru yang kayaknya udah susah payah, udah kayak banting tulang untuk melaksanakan P5 kita nih. Juga kita sebagai siswa nih teman-teman harus all in lah gitu istilahnya, kayak kita harus sungguh-sungguh di P5 karena selain juga maksudnya lapor, P5 ini juga akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita bersosial, kehidupan kita bermasyarakat. Juga kita di masyarakat juga Bu dituntut untuk berpikir seperti itu kan Bu. Ya, jadi tujuannya memang seperti itu gitu. Siswa di akhir pembelajaran atau selesai tamat sekolah ini kan tidak hanya kemampuan akademisnya, betul, Bu. Ya, jadi akhlak, budi pekerti, karakter itu harus lebih nomor 1 karena semuanya itu tidak terlepas dari pembinaan yang berkelanjutan sehingga menciptakan suatu kepribadian yang lebih baik gitu. Juga yang Bito tahu ya Bu, sebagai Bito juga di organisasi sekolah, kejadian yang kita susun secara sistematis belum tentu sesuai dengan kejadian apa di lapangan Bu. Itu gunanya P5 kan Bu, kayak
kita diberi masalah dan kita turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan masalah itu kan Bu. Berarti juga itu juga sangat setuju dengan adanya P5 ini Bu, karena selain kita bisa melatih kreativitas siswa, juga melatih cara berpikir siswa, kita juga dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah gitu Bu. Jadi semoga teman-teman semuanya yang nonton di rumah tertarik dengan P5 pada tahun ini. Juga Bu, itu ini pertanyaan terakhir Bu. Apa harapan Bu setelah dilaksanakannya P5 nih Bu? Jadi harapannya siswa dapat melaksanakan P5 ini sesuai dengan modul yang sudah disusun guru. Kemudian karakter siswa tentu saja akan berubah, akan lebih meningkat. Apapun endingnya seorang siswa itu tamat SMA ini, mereka akan masuk kuliah kemana saja. Ibu harapkan siswa SMA 1 ini mempunyai karakter yang lebih baik, ya, dipandang orang sebagai orang-orang yang mempunyai jiwa kepribadian yang lebih baik. Apalagi kalau sebagai itu kayak gitu yang aktif berorganisasi, tambah lagi karakter yang lebih baik, berarti akan punya nilai yang sangat plus gitu betul, ya. Itu sangat berpeluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi gitu loh, dunia usaha ataupun dunia lainnya. Iya, berarti juga kita harus menyimbangkan antara akademik dan non akademik kita di luar, berarti gitu ya Bu. Juga kita SMA kita ini kan lumayan terkenal juga gitu Bu. Jadi kita juga harus kayak tetap apa sih namanya itu kayak tetap menjaga nama baik sekolah kita dengan P5 ini kan Bu. Juga P5 ini yang tertangkap dari Ibu bicara tadi, kayak P5 ini merupakan salah satu ajang kita untuk mengasah kepribadian kita untuk menjadi lebih baik gitu ya Bu. Ya betul. Jadi P5 ini sebenarnya kan mempunyai elemen-elemen penilaian yang akan diterima siswa dalam rapornya. Tadi seperti yang sudah kita bahas, itu ada berpikir kritis. Kalau anak yang sudah berpikir kritis itu berarti kan mereka sudah mempunyai kemampuan menganalisa, mengkomunikasikan, dan kepribadian yang baik untuk menghasilkan suatu motivasi yang tinggi untuk belajar, untuk berusaha dan segala macam. Nah, Lambawars kan tadi sudah berbincang nih dengan Bu Af sebagai ketua pelaksana P5 pada hari ini, dan teman-teman juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah Bu Af sampaikan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, segitu dulu berbincang asik kita pada hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Makasih. Iya, dadah.